Tempat sama masih ada sampah, langsung ditutup gitu ya. Terus kalau udah dibuka kan pasti baunya nggak sedap kan, karena lalu dia juga berinfeksi di situ, infeksinya meradang di situ. Nah, Salon kecantikan salon gigi itu di sensor ya. Salon itu datang, kemudian dia bilang ini cukup dicabut aja. Nah, dari situ saya udah mulai mikir, kok main cabut doang gitu kan. Halo sahabat sehat Klinik Anggrek, kembali lagi bersama kita di Bincang-Bincang Kesehatan bersama Klinik Anggrek. Bagi Anda yang ingin datang untuk cek kesehatan di klinik kita, boleh datang di Jalan Putri Chandramidi nomor 35 Pontianak, Kalimantan Barat. Atau hubungi media sosial kita di Instagram @klinikanggrek_ptk atau di customer service kita di 0821 5108 0202. Hari ini kita akan membahas tentang gigi dengan tema mau hemat malah melarat. Nah, narasumber kita yang luar biasa ada Dokter Gigi Meriam Sufi Nurfitria. Selamat datang, Dokter. iya, terima kasih. Ini first time kita ketemu ya, Dokter ya. First time, aku pertama kali podcast juga. Siap. Oke. Apa kabar Dokter hari ini? Alhamdulillah baik. Syukur. Oke, ini berarti kita ambil spesial ya untuk podcast bersama dengan sobat-sobat sehat bersama Klinik Anggrek. Oke Dokter, nah mengenai fenomena yang baru-baru ini mungkin udah lama sih Dokter ya, tapi ada tukang gigi, ada praktik-praktik tukang gigi maupun salon kecantikan yang menawarkan perawatan gigi seperti cabut gigi, bleaching gigi, pasang behel hingga filler gigi. Menurut Dokter itu bagaimana Dokter? Untuk salon-salon gigi, tukang gigi yang sudah mungkin anggapannya udah menjamur ya di masyarakat ya fenomena ini ya. Karena apa? Karena udah tukang gigi itu udah menjadi apa ya, pelayanan kesehatan yang tradisional di kalangan masyarakat. Masyarakat menganggap kalau perawatan di tukang gigi, salon gigi itu dia lebih murah gitu kan. Padahal alih-alih lebih murah malah bisa jadi tambah melarat sesuai tema tadi kan. Iya benar. Mungkin itu tanggapan dari saya. Jadi kalau misalkan untuk perawatan dari kita sendiri, kalau memang kita mau perawatan gigi, ya kita harus ke ahlinya. Ahlinya siapa? Ya dokter gigi. Adapun yang lebih mendalami spesialis tertentu, itu spesialis. Karena kalau dokter gigi itu ada spesialisnya sendiri tuh. Jadi dokter gigi kalau udah mau menempuh spesialis yang khusus lagi, itu namanya ada spesialis konservasi gigi, spesialis ortodontis, spesialis kedokteran gigi anak, spesialis bedah mulut, dan lain-lain. Seperti itu. Jadi ya berarti ada spesialis kalau di dokter gigi dibandingkan kalau kayak salon kecantikan atau kalau salon kecantikan kan kita kan belum tahu tuh dia itu pendidikannya dari mana, license-nya dari mana, apakah dia punya ijazah ataukah dia diakui sama pemerintah ataukah dia diakui sama Kemenkes, kan kita belum tahu. Sebenarnya untuk tukang gigi sendiri itu memang pekerjaan atau profesi yang memang sudah diakui memang oleh pemerintah, sudah ada undang-undangnya. Tapi dia nggak punya ijazah, beda sama dokter gigi. Kalau dokter gigi dia punya ijazah dan benar berarti dia memumpuni di bidang itu. Seperti itu kalau menurut tanggapan saya. Wah. Jadi sahabat sehat Klinik Anggrek, jadi baru tahu ya perbedaan gimana tukang gigi dan juga dokter gigi, ya benar ya dokter ya. Oke, nah dokter, ini ada beberapa pertanyaan ini yang dikumpulkan dari beberapa teman-teman sahabat sehat bersama Klinik Anggrek nih dokter ya. Nah, bagaimana pendapat dokter mengenai tukang gigi ataupun salon yang menawarkan perawatan gigi? Seperti yang tadi saya bilang, ada cabut giginya, bleaching giginya, pasang behel hingga filler. Nah saya juga mau tanya dokter sekaligus nih, cabut gigi itu seperti apa? Nah, bleaching gigi itu kayak gimana? Nah itu dan seterusnya itu bagaimana dokter? Silakan dokter. Nah, untuk perawatan yang saya tahu ya, biasanya perawatan-perawatan yang ditawarkan beberapa tukang gigi atau di salon-salon kecantikan gigi itu kan ada dia bisa menawarkan veneer, terus dia menawarkan bleaching, terus penambalan gigi, cabut gigi, terus juga ada bahkan yang menawarkan perawatan pemasangan. Kalau di awam kan masyarakat awam taunya kawat gigi ya, atau kalau di bidang kita namanya behel atau bracket. Nah,
Lalu juga ada yang menawarkan perawatan pemasangan gigi palsu. Kalau kita bicara kompetensi atau standar yang harus dijalankan seorang dokter dan bedanya dengan tukang gigi ya. Kalau di sepengetahuan saya di Permenkes 39 tahun 2014 itu sudah mengatur mengatur izin dari tukang gigi, terus pekerjaan yang dia lakukan apa tuh oleh tukang gigi, terus pengawasannya oleh siapa, lalu sanksi-sanksinya apabila dia melanggar tidak sesuai dengan kompetensinya, tidak sesuai dengan wewenang pekerjaannya gitu kan. Kalau untuk tukang gigi sampai sekarang aturan yang berlaku sesuai dengan Permenkes 39 tahun 2014 yang menangani tentang tukang gigi itu untuk pekerjaan yang dilakukan hanya membuat gigi tiruan lepasan. Jadi maupun gigi tiruan lepasan yang sebagian ataupun yang full itu dibuat oleh tukang gigi. Tetapi harus memperhitungkan dua syarat apa? Sesuai dengan ketentuan kesehatan, sesuai dengan keadaannya. Jadi kalau masih ada sisa akar gigi nggak boleh tuh kita langsung buat tuh kan gigi palsu ditumpuk gitu kan, sisa akar giginya dibiarin. Nah itu nggak boleh ya. Jadi sisa akar giginya harus dicabut dulu baru dibuatin gigi palsu. Itu yang wewenangnya atau kompetensinya dari tukang gigi. Selain itu tuh udah masuk ke ranah dokter gigi ataupun dokter gigi spesialis. Nah, terus tadi pertanyaannya dokter gimana kalau pencabutan, veneer, bleaching, pasang BH atau bracket gitu kan. Kalau veneer itu kan biasanya kaitannya sama estetik ya. Dia itu kayak melapisi bagian permukaan gigi dengan gigi buatan atau palsu gitu kan. Supaya biasanya pasien-pasien itu dia ingin tampil lebih estetik gitu. Padahal fungsinya yang sebenarnya veneer itu pemakaiannya itu untuk kasus-kasus pasien yang giginya memang tidak bisa dirubah warnanya. Misalkan karena dia faktor genetik atau karena memang berubah bentuk karena misalkan kecelakaan. Jadi kan berubah bentuk setelah itu juga bisa karena pemakaian antibiotik. Nah, pada anak-anak yang dari kecil dia pemakaian antibiotik tertentu seperti tetrasiklin misalkan ya, dia itu bisa menyebabkan perubahan warna pada gigi. Nah, sehingga sampai dewasa biasanya giginya tuh ini warnanya beda sama pada lainnya, pada masyarakat lainnya. Sehingga biasanya dokter gigi tuh memberi opsi pilihan perawatan veneer. Kalau bleaching ini adalah pemutihan gigi kan, pemutihan gigi pakai apa? Pakai bahan. Jadi pakai bahan cair, terus habis itu kita oles di gigi. Setelah itu, tapi apa dampaknya? Dia memang putih tuh, tapi bukan putih yang seperti yang diharapkan masyarakat, putih seperti tembok dong, putih yang mengkilap banget. Enggak, putihnya tuh mungkin 1 tingkat 2 tingkat lebih cerah daripada biasanya. Jadi tetap putih yang kelihatannya normal gitu loh, tetap natural gitu. Terus ortodonti, BH atau bracket itu kan pemasangan ini ya kawat gigi ya. Kalau masyarakat umum kan taunya pemasangan kawat gigi. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meratakan gigi, untuk mengembalikan fungsi estetik, fungsi kunyahnya, supaya apa? Gigi yang posisinya nggak sesuai dengan tempatnya, itu bisa sesuai dengan tempatnya. Jadi dia fungsi kunyahnya itu lebih maksimal gitu. Yang biasanya yang memang kasus ini itu harusnya dijalankan oleh spesialis ortodonti. Jadi dokter gigi yang bergerak di bidang khusus ortodonti. Jadi kayak gitu. Ada lagi kalau pencabutan kan berarti kan kita perawatan mengenai pencabutan gigi ya, kasus-kasus gigi yang sudah nekrosis atau mati, kasus-kasus gigi yang sudah nggak bisa dipertahankan. Jadi kalau nggak bisa dipertahankan, nggak bisa dirawat nih, dia udah nggak bisa dirawat saluran akarnya. Kalau yang masih bisa dirawat saluran akarnya, kita bisa rawat tuh oleh dokter gigi atau juga bisa dirawat oleh spesialis konservasi gigi. Kalau udah nggak bisa dirawat, ya udah dicabut ya gitu. Kalau untuk gigi palsu ya untuk khususnya itu spesialis prostodonti gitu. Semua itu kan dirawat atau dilakukan oleh dokter gigi yang malah dia nambah sekolah lagi tuh. Dia butuh license lagi kan. Beda sama tukang gigi yang dia memang itu nggak punya license dan meskipun dia terdaftar atau diakui oleh pemerintah pekerjaannya. Tapi pekerjaannya saya tekankan lagi hanya mengerjakan
gigi palsu. Yang lepasan gitu. Berarti jadi sahabat sehat Klinik Anggrek, jadi jangan sampai salah lagi ya memilih dan memilah bagaimana untuk perawatan gigi ya dokter ya. Jadi lebih aman, lebih tepat kita harus datang langsung ke spesialis giginya langsung dibanding kalau hanya untuk ya kecantikan atau gimana kita tidak tahu ya dokter ya bagaimana nanti dampaknya bagi diri kita sendiri, bagaimana nanti kalau giginya ada masalah, ujung-ujungnya datang juga ke dokter gigi. Kalau misalnya ada biasanya masalah, itu emang dampaknya itu banyak ya dampaknya ya. Dari yang kasus ringan sampai yang berat itu. Pertama nih, untuk tukang gigi dampaknya. Kalau seorang dokter gigi untuk yang bergerak di bidang gigi kan, itu berarti dia harus memperhatikan apa? Steril. Tukang gigi ngerjain steril nggak? Belum tahu ya kan? Ada juga tukang gigi yang ngerjain, jadi dia dipanggil ke rumah tuh. Dipanggil ke rumah, pasiennya rebahan, tinggal ngerjainnya kan? Nah, terus sterilitasnya di mana gitu kan? Nah, kedua, tekniknya. Tekniknya apakah teknik yang dia gunakan benar? Apakah sesuai standar kompetensi? Apakah sesuai dengan SOP yang sudah ada? Benar. Gitu kan? Yang ketiga apa? Alat dan bahannya. Alat dan bahannya apakah dia sesuai dengan perawatan yang dilakukan? Bahannya apa sudah benar gitu kan? Kadang tuh saya pernah lihat itu ya. Yang beredar sekarang itu kalau memang sobat-sobat nih mau lihat nih korban-korban dari perawatan dari tukang gigi itu ada di Instagram ya. Itu Kortugi. Jadi @Kortugi. Jadi di situ tuh udah banyak tuh macam-macam korban dari perawatan dari tukang gigi tuh dampaknya ya kan. Ada yang mungkin yang ringan misalkan ya, dia itu mungkin radang gusi. Misalkan dia perawatan behel nih atau veneer nih atau cabut gitu. Dia nggak sesuai dengan SOP-nya perawatan giginya. Kalau behel atau veneer itu kan dia itu memberi tekanan ke gigi supaya apa? Beban kunyahnya rata. Nggak sembarang kita naruh bahan ke gigi itu sembarangan, jadi ada ketebalannya diperhatikan. Terus kalau behel itu ya, letak dari alatnya itu diperhatikan, dia harus di tengah, nggak boleh agak ke bawah, nggak boleh agak ke gusi. Nah, karena apa? Tekanan beban kunyahnya, kalau udah gigi itu tekanan beban kunyahnya tinggi, nanti dia makan tuh berat kan, karena berat dia apa? Bisa ngerusak ke tulangnya. Kalau udah tulang nekrosis mati. Jadi bisa yang paling parah itu mati. Jadi sampai nekrosis ke tulangnya ataupun sampai menyebabkan tumor. Kenapa bisa tumor? Beban kunyah yang berlebih menyebabkan peradangan pada gusi kan. Nah, suatu peradangan pada jaringan yang terlalu berlebihan bisa menyebabkan jaringan itu malah tumbuh tidak normal, abnormal. Dia malah tumbuh terus menerus karena dia berusaha menyembuhkan tuh. Radang terus, sel-selnya menyembuhkan. Akhirnya pertumbuhan abnormal jadi tumor gitu kan. Bisa juga tumor kan. Jadi banyak ya dari yang ringan sampai dengan mungkin bisa sampai ke kematian. Karena mungkin ya pencabutan, dia asal-asal cabut. Salah sarafnya, menyebabkan mati saraf. Kan akibatnya fatal kan. Kalau udah kayak gitu biasanya pasien-pasien itu datang tanpa merasa bersalah gitu kan ke dokter gigi. Dok gitu, ini gimana ya dok, saya dok gitu. Saya pernah tuh dapet pasien itu dia itu perawatan pasang gigi palsu ya kan, perawatan pasang gigi palsu. Terus datang ke saya, dok ini gimana ya dok, gusi saya dok kok bengkak begini gitu. Bapak pasang di mana gitu kan, tanpa saya menyebut namanya ya ini ya. Bapak pasang di mana, di tukang gigi ya gitu kan. Kalau dokter gigi itu udah tahu ini pekerjaannya ini bukan dokter gigi nih, udah sembarangan gitu kan. Kok masih ada sisa akar giginya, kok nggak dicabut? Iya dok, kata tukang giginya nggak usah, langsung dipasang aja, gitu kan? Gitu. Oh kalau sudah sakit datang ke saya ya pak ya, gitu. Kadang saya tuh kayak agak menyindir gitu kan. Nah dia tapi ketawa-ketawa gitu kan. Jadi gimana ya, udah tukang gigi tuh pelayanan kesehatannya udah tradisional, udah menjamur gitu di masyarakat itu. Masyarakat itu menganggapnya karena itu perawatan yang murah gitu kan, dibanding dengan biaya kesehatan kita perawatan ke dokter gigi ataupun dokter spesialis ya. Akhirnya masyarakat lebih memilih mungkin ya ke tukang gigi. Padahal dampaknya bukan malah murah, dia malah perawatan double-double kan. Iya benar. Karena misalkan perawatannya itu nggak benar, sakit,
bisa juga sakit giginya tuh seterusnya loh di seumur hidup gitu kan. Apalagi kalau vinirnya udah dikikis giginya, itu kan sampai seumur hidup dia nggak bisa nggak bisa dikembalikan giginya itu. Ya udah perawatannya vinir, berarti vinir seumur hidup kayak gitu. Mungkin orang-orang kan menganggapnya gigi itu anggota tubuh yang tidak terlalu tidak terlalu butuh perawatan gitu kan. Padahal dia itu signifikan penting karena apa? Semua makanan, semua bakteri itu pintu masuknya mana? Rongga mulut kan. Makanya dokter gigi atau bidang kesehatan gigi itu ada sekolahnya sendiri, ada jurusannya sendiri gitu kan. Wallahu alam. Oke. Waduh, serem juga ya dokter ya kalau kita mengetahui dampak-dampak yang akan terjadi kalau kita sampai salah dan kurang memperhatikan dalam pemilihan dalam untuk perawatan gigi kita sendiri ya dokter ya. Oke dokter, kita lanjut dokter. Nah, kemudian dok, di sini juga apa batasan layanan yang bisa diberikan tukang gigi atau salon yang menawarkan perawatan gigi? Mungkin dari pandangan dokter sendiri gimana? Untuk batasan pelayanan itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 bahwa tukang gigi itu hanya boleh membuat gigi tiruan lepasan baik sebagian maupun penuh. Yang pertama itu tetap memperhatikan ketentuan sesuai dengan kesehatannya. Yang kedua itu tidak menutup sisa akar gigi. Jadi intinya kerjanya dia itu, wewenangnya dia, kompetensinya hanya membuat gigi tiruan lepasan. Meskipun banyak tukang gigi yang ada di masyarakat ini mengerjakan di luar kewenangannya kan. Nah, itu biasanya dia akan mendapat sanksi tuh dari pemerintah. Sebenarnya mungkin saya ada sedikit saran ya, mungkin dari podcast ini pemerintah mendengarkan gitu kan. Silakan banget, jadi, boleh banget nih. Jadi mungkin untuk undang-undangnya memang sudah ada gitu kan, sudah ada sanksi. Jadi untuk sanksinya tuh berupa teguran, pertama teguran. Kalau misalkan masih, berarti kita mulai dari pencabutan SIP-nya, surat izin prakteknya. Jadi dia itu tukang gigi itu juga ada pembuatan surat izinnya, jadi gitu. Jadi nggak langsung buka gitu praktek calon tukang gigi, enggak, dia masih mengurus tuh, mendaftar dulu ke bagian pemerintah, mengurus surat izin prakteknya gitu ke Dinkes dan lain-lain, dan juga ada organisasi tukang gigi. Jadi dia memang terstruktur memang itu. Terus dia pembelajarannya dari mana dok gitu? Pembelajaran tukang gigi itu biasanya dari googling internet atau dari lingkungan sekitar, atau dari dia biasanya ada tuh buka kursus-kursus atau sesama salon tukang gigi. Jadi ke senior-seniornya yang sesama tukang gigi. Jadi pengetahuan yang dia dapat itu dari itu gitu. Waduh, ngeri juga ya, taunya dari situ, dari Google, bukan dari langsung tenaga. Beda kalau dokter gigi kan dia kan menempuh pendidikan, diakuin pemerintah, udah dapet license ijazah gitu kan. Kalau itu pun masih gelarnya sarjana kedokteran gigi, nempuh lagi untuk profesinya kan koas 2 tahunan kurang lebih lah normalnya, baru dapat gelar dokter giginya. Nah gitu. Kalau misalkan masyarakat masih ini tukang gigi apa dokter gigi ya gitu, udah buka salon nih dia kan. Nah masyarakat bisa cek langsung di http://kki.go.id. Jadi di situ memang ada portal khusus tenaga kesehatan dokter yang memang tercantum tertera di Kemenkes gitu. Wah, jadi jangan sampai Bapak Ibu, abang kakak semuanya jangan sampai kelewatan ya, harus tahu apa tadi dok? https://kki.go.id. Nah, cek di situ bagaimana untuk mengetahui apakah ini tukang giginya benar-benar dari dokter gigi atau ya bisa dibilang abal-abal ya dok ya. Seperti itu. Oke dokter, masih ada lagi beberapa pertanyaan dari masyarakat juga mengenai tukang gigi dan juga dokter gigi ini. Nah, mengapa lebih baik untuk perawatan gigi sebaiknya langsung ke dokter gigi dok? Karena kalau perawatan ke dokter gigi kan tentunya kan udah jelas nih, sterilitasnya udah jelas kan. Nah, terus dia tempatnya udah hygiene dan ada sanitasi yang bagus. Kan pertama kita itu. Yang kedua tekniknya untuk dokter gigi maupun dokter spesialis kan dia kan sudah sesuai dengan SOP-nya, sesuai dengan standarnya gitu kan. Karena dia udah menempuh
pembelajaran pendidikan. Jadi dia menjalankan bidang itu sesuai dengan bidang yang dia mumpuni gitu kan. Terus yang ketiga, alat dan bahannya pasti sudah sesuai dengan juga standarnya yang digunakan. Jadi gitu. Jadi dari alat dan bahannya, tekniknya, sterilisasinya itu juga pasti lebih akurat, lebih sesuai dengan standarnya dibandingkan dengan tukang gigi seperti itu. Oke. Nah, dan juga dokter ya berarti kita lebih terpercaya ya dengan lisensi dari dokter gigi ya. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, sobat semua kesehatan klinik anggrek, jadi langsung datang ke spesialisnya aja, spesialis dokter gigi. Nah, dokter gigi karena itu lebih tadi dari bahannya dokter ya. Kemudian apalagi sterilisasinya juga tekniknya juga bakal, dan juga ada konsultasi ya dokter ya. Nah, konsultasi bagaimana perawatan gigi yang baik untuk Anda semua tentunya. Oke dokter, lebih mantap nih ya. Saya juga baru tahu dokter bahwa yang apa tadi ya, yang belajar tukang gigi itu belajar banyak dari googling atau dari sesama mereka. Itu wah bahaya banget sih kalau menurut saya. Karena waktu itu dokter saya juga berbagi pengalaman dikit ya dokter ya, cerita ya. Karena waktu itu saya juga mau mencoba ke salon gigi, salon kecantikan waktu itu. Ada salon gigi juga. Saya mau coba ya istilahnya memperbaiki gigi saya gitu, karena gigi saya ndak tumpang tindih dokter tumbuhnya gara-gara saya nyium aspal. Oke, pengalaman pribadi terus. Itu kecelakaan nyium aspal jadi gigi saya tumpang tindih. Nah, kemudian saya datang ke salon kecantikan, salon gigi itu di sensor ya. Salon itu datang, kemudian dia bilang ini cukup dicabut aja katanya. Nah, dari situ saya udah mulai mikir, loh kok main cabut doang gitu kan. Terus akhirnya? Nggak jadi, saya nggak jadi. Saya mundur, alhamdulillah ya, masih diselamatkan. Oke, terus? Dokter nih, ada yang di tengah-tengah ini, jadi gigi saya maju, mundur ke belakang satu. Nah, itu yang mau saya cabut, tapi dia bilang langsung cabut aja, aman kok katanya. Nah, jadi saya udah mulai khawatir dan ragu, ini bener ya main cabut doang ya gitu kan. Akhirnya saya nggak jadi. Nah, saya datang lagi ke dokter gigi, banyak PR gigi saya ini banyak, ternyata bukan hanya satu saja ternyata. Itu jadi saya udah mulai merasa takut, jadi mau percaya dulu sama kita dokter dulu. Inilah pentingnya juga nih podcast ini kan, kita kan mengedukasi masyarakat kan kalau tukang gigi itu dia boleh tuh bekerja, memang dia suatu pekerjaan atau profesi yang tapi pekerjaannya hanya wewenangnya membuat gigi tiruan, lepasan sebagian ataupun penuh. Di luar itu bukan wewenangnya dia, bukan kompetensinya dia gitu. Meskipun banyak masyarakat atau banyak tukang gigi yang ada di masyarakat ini mengerjakan di luar kompetensi itu. Jadi sebagai masyarakat kita harus jadi masyarakat yang pintar, yang cerdas gitu kan. Sobat-sobat klinik anggrek ini pasti masyarakat yang cerdas kan, bisa memilih mana nih dokter gigi, mana tukang gigi, mana dokter gigi spesialis gitu kan. Nah, untuk perawatan itu tadi pemasangan behel ataupun pencabutan gitu kan, dokter itu juga nggak sewenang-wenang gitu ya, kita langsung melakukan perawatan sesuai dengan keinginan pasien. Misalkan nih gigi masih utuh, masih bagus, terus misalkan dia karena sering sakit gitu, pasien bilang, dokter saya ingin cabut aja gigi ini, saya nggak betah gitu kan. Kadang tuh sebagai dokter kita masih memberikan opsi lain apa? Ini masih bisa dirawat ibu, ini masih bisa dirawat bapak gitu. Giginya sayang kalau dicabut, giginya gigi permanen kecuali gigi sulung ya, gigi anak-anak. Untuk gigi anak-anak kan kita lihat dulu umurnya, apakah dia waktunya giginya ganti, gigi erupsi yang lain, atau giginya itu harusnya itu masih di sana, misalkan umur 4 tahun giginya gigi sulung, belum waktunya ganti ke gigi permanen, tapi giginya udah berlubang parah nih, anaknya sakit-sakit gitu kan. Terus habis itu ini masih bisa dirawat bu, dipertahankan dulu ya, tunggu sampai gigi permanennya erupsi atau ganti. Nanti kalau misalkan dicabut langsung gitu kan, nanti dampaknya apa? Ke gigi-gigi yang lain yang akan tumbuh dulu. Jadinya giginya apa tumbuhnya? Tumpang tindih. Karena gigi permanen itu tumbuhnya nggak sama umurnya, sesuai dengan umurnya masing-masing gitu. Oh, jadi saya juga baru tahu loh dokter. Kadang memang masyarakat itu kan kalau giginya nggak sakit nggak datang ke dokter gigi. Baru udah sakit, baru udah keluh, baru datang gitu. Padahal yang bener apa? Padahal kita harus kontrol. Sakit nggak sakit tetap harus kontrol. Karena apa? Kadang kita nggak tahu nih
apa nih, ada masalah apa di gigiku nih, aku nggak ngerasa sakit apa-apa, tapi ternyata udah datang ke dokter gigi kontrol ada banyak PR, misalkan ada yang harus dicabut, ada yang harus ditambal gitu kan. Makanya itulah pentingnya kita harus tetap kontrol gitu, kontrolnya paling nggak 1 tahun 3 kali gitu. 1 tahun 3 kali untuk cek kesehatan gigi ya dokter ya. Oke dokter. Dan juga saya juga baru ngeh nih dokter, kebanyakan orang rata-rata masyarakat ya memilih tukang gigi dan salon kecantikan ini karena harganya lebih murah dokter. Nah, orang-orang lebih tertarik dengan hal itu dokter, padahal dia mengenyampingkan kesehatan atau dampak yang bakal terjadi nantinya sama mereka, seperti itu dokter. Jadi bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat menurut pandangan dokter supaya lebih percaya ke kita gitu, kepada kesehatan tenaga ahli yang spesialis seperti dokter gigi, itu bagaimana pendapat dokter? Silakan. Kalau menurut saya untuk masyarakat seperti tema tadi tuh ya, bukannya malah untung malah melarat gitu kan. Karena apa? Pertama, kalau ke tukang gigi nih, misalkan nih dia pakai perekatnya apa yang dia pakai? Lem apa tikus, bahkan nggak tahu tuh. Itu kan nggak tahu tuh bahannya apa itu kan. Lebih bahaya lagi kan, karena apa? Karena kalau sakit gigi itu bisa seterusnya. Gigi kalau udah rusak nggak bisa diganti apa? Selamanya dia nggak bisa diganti. Karena apa? Gigi itu kalau udah gigi permanen itu nggak bisa diganti, nggak bisa tumbuh. Beda sama kuku kan? Kalau kuku apa? Kuku rusak bisa tumbuh lagi kan? Gigi patah, gigi rusak nggak bisa tumbuh lagi gitu ya. Jadi harap kepada masyarakat untuk lebih hati-hati, lebih memilih gitu kan, lebih bertindak cerdas gitu. Kalaupun belum tahu nih apa-apa, bisa tanya ke yang lebih ahlinya. Jadi sesuai dengan agama Islam ya. Apapun perawatan tuh harus ke ahlinya. Benar. Apapun perawatan harus ke ahlinya. Kalau bukan ahlinya apa? Dampaknya banyak, bisa ke kematian, bisa ke kerugian ya kan? Nanti kalau udah minta ganti rugi gitu, biasanya dia nuntut nuntut ke tukang giginya, atau alih-alih ke tukang gigi dia nuntut ke dokter giginya. Dok, ini gimana perawatannya? Padahal jadi banyak kasus-kasus itu. Habis pasien dari perawatan tukang gigi, dia datang ke dokter gigi, minta tanggung jawabnya ke dokter gigi gitu. Kadang, nah dari situ makanya seorang dokter gigi itu punya tanda tangan ya antara pasien dengan dokter bahwa dia memang setuju, surat persetujuan gitu loh. Dia setuju melakukan perawatan ini gitu. Jadi itu amannya seorang dokter gigi mengamankan apa? Mengamankan dirinya sendiri dari tindak tuntutan dari pasien gitu kan. Jadi kalau misalkan tukang gigi itu dia sudah melakukan nih tindakan di luar kompetensinya ya. Dia bisa dituntut apa? Tindak pidana bisa dia. Tindak pidana pokok maupun tambahan ya. Selain hukum tadi, sanksi, teguran, terus pencabutan surat izin tuh kan. Yang lebih parah dia bisa mendapatkan hukuman tindak pidana. Jadi tindak pidana kenapa? Karena seorang tukang gigi itu kan dia kan merupakan penggerak usaha yang memberikan layanan kepada konsumen. Ya kan, pasien di sini dianggap apa kalau di tukang gigi? Konsumen yang memanfaatkan jasa dari tukang gigi. Nah, dia bisa dituntut tindak pidana karena apa? Merugikan dari pasien, merugikan dari korban, ya kan? Merugikan dari segi kesehatan dia rugi, bisa menyebabkan kecacatan, ya kan? Kecacatan fisik maupun mental, ya kan? Terus dia juga rugi dari segi uang, gitu. Ngeri ya sebenarnya sahabat Sehat Klinik Anggrek. Jadi jangan sampai Anda mulai menyanyi ya. Jangan sampai Anda lupa dan tidak bisa membaca bagaimana perkembangan zaman sekarang mengenai kesehatan, apalagi tentang gigi. Nah, oke dokter, kita lanjut nih. Nah, ini juga berkenaan dengan pengalaman dokter. Yang ada nggak sih kasus dokter yang paling rumit atau yang pernah dokter tangani ini, kasusnya ini sebenarnya dari tukang gigi ini tiba-tiba datang ke dokter gini, ada nggak yang paling besar? Kalau yang paling besar ya, kalau selama ini yang sering saya temui tuh selama di sini tuh
kebanyakan ini ya para pasien itu udah pasang gigi palsu semua dari tukang gigi, tetapi kasusnya itu dia itu masih ada sisa akar giginya, jadi biarin gitu sampai akhirnya timbul abses atau peradangan pada gusinya gitu, kayak bernanas sampai membusuk gitu kan. Aduh, dokter giginya masih, aduh bau apa ini ya, pasti dokter gigi udah paham gitu ya, bau tidak sedap gitu kan. Jadi masih kondisi sedang radang, infeksi, terus ditutup gitu. Anggap ada tempat sampah nih ya kan. Tempat sampah masih ada sampah, langsung ditutup gitu ya. Terus kalau udah dibuka kan pasti baunya nggak sedap kan, karena lalu dia juga berinfeksi di situ, infeksinya meradang di situ. Nah kayak gitu, bisa timbul abses, nanah gitu kan. Nah itu yang baru yang saya temui masih itu selama ini. Mungkin kalau yang kasus-kasus lain itu yang banyak tuh yang ini, kalau masyarakat mau tahu itu di Instagramnya tadi tuh, Ortugi itu kan, tuh yang mengelola tuh seorang dokter gigi juga. Jadi dia tuh kayak mengungkap gitu, mengulik ini loh korban-korban dari perawatan tukang gigi yang di luar wewenangnya gitu kan. Sebenarnya nggak masalah nih tukang gigi bekerja gitu kan untuk mencari nafkah misalkan ya. Tapi profesinya sesuai dengan jalannya gitu lah. Taatilah lalu lintas yang ada gitu kan. Taati aturan yang ada. Jadi wewenangnya kalau dia udah buat gigi palsu, yang lepasan sebagian ya udah gitu, buat sesuai dengan kemampuannya, buat sesuai dengan porsinya gitu. Yang bukan porsinya dikerjakan dulu sama dokter ya, dokter gigi atau dokter gigi spesialis yang sesuai dengan kompetensinya gitu. Oke, wah luar biasa sekali ya. Jadi kasus yang terbesar itu yang menanah tadi ya dokter. Jadi penanganan itu seperti apa dokter? Jadi pertama kita medikasi dulu, terus kita irigasi, kita bersihkan dulu, terus habis itu setelah dia tidak begitu meradang, baru kita cabut tuh giginya, sisa akar giginya itu kan, tunggu sampai pulih, baru habis itu bisa dibuatkan gigi palsu yang baru gitu. Jadi nggak boleh nih waktu radang nih, waktu infeksi lagi sakit, kita tiba-tiba cabut, itu bisa kelainan dari timbul kelainan dari syarafnya, bisa juga timbul kesakitan gitu. Jadi waktu radang itu kita obati dulu, kita medikasi dulu, kita bersihkan dulu, kita irigasi dulu. Setelah itu minggu depannya kita cabut sisa akar giginya itu, yang menjadi penyebab dari infeksi itu bisa dari sisa tunggak, sisa akar gigi. Jadi sisa tunggak itu kan masuknya infeksi bakteri itu dari situ. Sisa akar, jadi kan akar gigi itu kan dia kan punya itu ya, saluran akar ya. Saluran akar tempatnya apa? Tempatnya syaraf. Nah kan, kalau udah giginya itu dia misalkan nih mahkotanya udah nggak ada, mahkota giginya udah nggak ada, itu kan ini kan ada jalan masuk ke syaraf kan, syarafnya udah mati, udah terinfeksi. Nah infeksi itu bisa masuk ke situ sampai dengan ke penyakit jantung bisa. Jadi bakteri endokarditis namanya. Jadi dia itu bakteri yang bisa masuk melalui peredaran darah. Gigi dia pasti berhubungan dengan peredaran darah, dengan syaraf. Kalau sisa akar gigi yang dibiarkan, terus itu kan bisa masuk tuh. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit jantung juga bisa, jadi infeksi dari jantung. Jadi jangan diremehkan kalau udah, apalagi sisa tunggak, gigi yang berlubang, itu segeralah dirawat gitu. Nah dokter, saya juga ada berbagi cerita nih dikit dokter ya. Sobat Sehat Klinik Anggrek, saya juga mau cerita nih dikit nih. Jadi di gigi saya ini, di belakang ini, gigi rahang saya udah berlubang. Dan itu kadang-kadang kalau saya sikat gigi, itu gusinya itu keluar. Nah jadi kayak ada daging gitu keluar, warna pink gitu ya, merah gitu. Nah, di gigi, ini di gigi yang berlubang itu ada benjolan gitu. Benjolan gitu. Terus pinggir-pinggir gusinya atau di dalam gigi? Di dalam gigi itu. Di dalam gigi. Jadi nanti kalau udah selesai gosok gigi atau besok paginya itu tenggelam lagi gitu. Jadi seolah-olah kayak berkawah gitu, ada lubangnya gitu dokter. Itu penanganannya kayak gimana nanti dokter ya? Nah kalau itu pulpa polip ya. Pulpa polip itu karena jaringan yang ada di dalam pulpa itu dia berproliferasi, tumbuh terus-menerus karena ada peradangan. Jadi kalau udah kayak gitu berarti bisa dilakukan tuh perawatan saluran akar. Perawatan saluran akar dulu, baru kalau sudah perawatan saluran akar ditambal atau dilakukan restorasi buat giginya yang berlubang itu. Kalau misalkan dia bengkaknya ada di sebelahnya, di gusi-gusi sebelahnya, di bagian gusi-gusi sebelahnya, itu berarti peradangannya bisa karena gusi, jadi masuk dari sela-sela gusi. Biasanya ada pasien-pasien yang jarang bersihkan karang gigi tuh. Karang gigi juga bisa jalan atau bisa jadi jalan masuk
bakteri ke gusi itu ya, sehingga menyebabkan peradangan pada gusinya. Itu bisa juga dilakukan perawatan saluran akar. Jadi perawatan saluran akar itu bakterinya masuk dari mana tuh? Bisa masuk dari giginya langsung, kayak tadi tuh misalkan ada gigi berlubang atau ada polip, atau juga bisa masuk dari gusi. Nah, karena ada karang gigi gitu kan, dia menyebabkan infeksi masuk tuh ke bawah tuh kan. Sarafnya yang di bawah apa? Infeksi juga. Akhirnya biasanya kalau di ronsen itu ada bunderan bulatan putih atau bulatan agak opak ataupun gelap, itu bisa jadi ada infeksi di jaringan bawah gigi atau namanya itu infeksi jaringan periapikal. Jadi di bawah gigi itu ada infeksi, ada nanah istilahnya kayak gitu. Wah, ngeri juga ya sebenarnya sahabat sehat klinik anggrek. Jadi saya harus cepet-cepet nih ke spesialis dokter gigi. Nah dokter, luar biasa sekali dengan beberapa pertanyaan dari masyarakat mengenai tentang kesehatan gigi dan apa bedanya tukang gigi dan dokter gigi. Nah, silakan dokter sampaikan bahwa praktik dokter di klinik anggrek kita ini bagaimana? Untuk praktek saya, Dr. Gigi Meriam Sufi Nurfitria, saya praktek hari Senin, Selasa, Jumat, itu jam 9 sampai jam 12 siang, sedangkan hari Rabu dan Kamis itu jam 1 sampai jam 4 sore. Wah, nah jadi kalau sahabat sehat klinik anggrek ingin datang ke klinik anggrek, mau ketemu dengan dokter gigi Meriam Sufi Nurfitria, mau ketemu aja nih? Ketemu langsung lah dok, kita juga ada konsultasi. Dong, nggak ketemu aja kan? Hanya ketemu cekrek foto sih, akan jadi artis aneh dong jadi ya, jadi langsung saja. Pada hari apa tadi dok? Senin, saya tuh setiap hari tuh, tapi jamnya kalau Senin, Selasa, Jumat jam 9 sampai jam 12. Kalau Rabu sama Kamis jam 1 sampai jam 4 sore. Rabu sama Kamis jam 1 sampai jam 4 ya. Oke, luar biasa sekali. Sahabat sehat klinik anggrek, kita sudah bincang-bincang masalah tentang gigi dengan tema mau hemat malah melarat yang sudah disampaikan oleh dokter gigi Meriam Sufi Nurfitria. Hampir salah sebut lagi namanya. Oke, Bapak Ibu kesehatan dan juga kakak abang, sahabat sehat klinik anggrek, cukup sekian podcast kita pada hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Bagus Devanda Putra Mildan bersama dengan dokter gigi Meriam Sufi Nurfitria mohon diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.